Hai Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Libra kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Januari 2025 ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau yang penuh dengan misteri Libra. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu kira-kira rahasia atau misteri apa yang tersembunyi darimu di sepanjang bulan Januari ini ya. Mudah-mudahan setelah menonton readingan ini guys, mendengar pesan ini kamu bisa jadi early bird yang mengetahui lebih awal dan kemudian bisa mengantisipasi lebih awal rahasia atau misteri yang akan segera terbongkar nanti. Karena memang nggak ada guys misteri atau rahasia yang bisa tersimpan selamanya. Semuanya akan segera naik ke permukaan tepat pada waktunya. Oke? Aku bicara dengan banyak Libra sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Libra akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini mini video, durasinya singkat saja, tidak ada video extended dan juga tidak ada kartu-kartu klarifikasi. Oke? This is the King of Sword energy Libra. King of Sword energy itu sebenarnya praktikal guys. Praktikalnya manusia itu taktis ya. Jadi akan lebih malas untuk mengurusi apa-apa yang gak ada manfaatnya, yang anfaedah katanya, atau yang gak akan memberikan keuntungan untuk manusia tersebut. That's the King of Sword energy. Jadi orang akan melihat, kok lu seperti tidak berenergi, seperti tidak bersemangat, seperti tidak tidak responsif ya di sepanjang Januari ini. Why? Orang akan mikir kamu itu pemalas Libra, orang akan mikir kamu itu kehilangan gairah hidup begitu. But the King of Swords is only for tactical things. Jadi kalau misalnya bermanfaat itu baru direspon, kalau ada gunanya baru ditanggapi, kalau ada hasilnya baru dikerjakan. That's the King of Pentacles energy, the King of Sword energy ya. Ini yang pertama kali nembak guys. This is random shuffle yang menjadi energi kolektif untuk Libra di bulan Januari ini. Biasanya kalau ini di readingan hidden energy atau 3 kartu dari bawah, kamu itu kayak akan memandang rata semua offering, penawaran, kesempatan yang datang dalam hidupmu. Padahal mungkin salah satunya adalah kesempatan yang baik, tapi karena kamu lagi nggak mood, lagi nggak semangat, lagi males-malesan, ya bisa jadi kamu kehilangan kesempatan baik yang ditawarkan ke kamu atau yang datang padamu di bulan Januari ini. Biasanya begitu sih guys, biasanya ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, yang jelas energi Libra kolektif ya akan resonate dengan readingan ini adalah Libra yang sedang malas, yang lagi nggak mood. Oke, atau yang emotionally unavailable. Oke, mari kita mulai dari oracle-nya dulu guys. Hai. Impartiality guys, tidak berpihak, seimbang. Ini kartu kamu sebenarnya Libra. Kamu tahu nggak kartu kamu itu apa guys kalau di Major Arcana Tarot? Namanya The Justice. The Justice itu akan selalu dilambangkan dengan perempuan, antara perempuan dan laki-laki sih sebenarnya guys. Aku nggak pernah bisa melihat 100% Justice itu adalah perempuan atau feminim, tapi antara laki-laki dan perempuan. Dan itu biasa ya, genderless istilahnya kalau di Tarot. Dan kemudian dia akan selalu bawa pedang satu di sini. Kemudian di atasnya itu akan ada, pedang itu akan bentuk scale atau timbangan gitu guys. Dan kiri kanan sama rata. This is your card Libra. This is impartiality, artinya tidak berpihak kepada siapapun. Artinya netral. Netral akan bagus sekali Libra di bulan Januari ini ya. Being netral will be good for you. Kemungkinan kamu akan dihadapkan dengan kayak pertimbangan. Oke, dan netral adalah pilihan terbaik. Let's say misalnya teman kamu ngajak kamu ngobrol, Libra nanti makan siang di mana gitu, misalnya di kantor lagi istirahat ya guys, di cafe ini, yuk ikut yuk, gue pengen curhat tentang masalah gue. Oke, dan kemudian dia akan tanya ke kamu, menurut lu gimana Libra, menurut lu gimana? Di saat seperti itu Libra, be impartiality atau tidak memihak kepada siapapun, netral lah ya. Lebih bagus kamu listen atau mendengar daripada kamu judging atau memberi pendapat yang kesannya membela atau
membela seseorang atau mendiskreditkan seseorang. Oke, kenapa? Karena ini biasanya kamu akan terlibat dalam masalah. Ketika kamu tidak bisa seimbang, kamu akan kena masalah, guys. Let's say misalnya, iya sih dia yang ceritain kan teman kalian yang lain gitu, guys. Oke. Dan kemudian iya sih keterlaluan banget sih dia gitu. Itu kan cerita versi dia ya, Libra. Let's say misalnya gini, temanmu itu yang tadi ngajak ke cafe itu bilang, tahu nggak si A? Si A itu bikin begini loh ke aku. Sedih banget rasanya. Menurut lu gimana? Dan kamu kalau mengomentarinya, ih keterlaluan banget ya dia. Hati-hati Libra, kenapa? Karena baru dia yang cerita. Kalau nanti kamu udah dengar cerita versi si A, baru kamu akan bisa memutuskan. Jadi jangan pre-assumption istilahnya ya guys. Karena kamu baru dengar dari satu sudut pandang atau dari satu pihak, oke? Lebih bagus kamu hanya, oh begitu, oh ya, waduh kamu yang sabar ya. Nah itu juga netral guys, tanpa perlu menjudging siapapun ya. Hati-hati kalau kamu menjudging, apalagi ini nggak seimbang guys. Ditambah lagi kamu itu minim informasi, karena kamu baru terima informasinya dari satu pihak saja. Pihak yang lain kamu belum tahu ceritanya seperti apa. Cerita itu kan selalu seperti koin katanya guys, sisi kiri kanan berbeda. Kalau kamu baru terima cerita dari sisi kiri saja, sisi kanan kamu belum dengar, jangan cepat-cepat pre-assumption. Yang paling fatal guys, jangan cepat-cepat mengungkapkan statement yang membela seseorang atau mendiskreditkan seseorang. Kamu akan kena masalah katanya Libra nantinya. Misalnya kamu bilang, iya itu keterlaluan itu si A. Aduh, kamu yang sabar ya si A itu. Aduh, nggak ngerti deh gimana itu orangnya. Misalnya kamu komennya begitu. Sementara kamu belum dengar cerita si A. Kamu baru dengar cerita teman kamu yang ngajak curhat tersebut. Nah, nanti teman kamu yang ngajak curhat ini bisa jadi guys ceritakan ke orang lain. Dan kemudian kamu dilibat-libatkan atau dikait-kaitkan Libra. Si Libra aja udah tak ceritain gitu. Si Libranya benci banget tuh sama si A. Gara-gara peristiwa ini. Si Libra itu udah bilang memang keterlaluan itu si A. Dia kan bisa nambah-nambahin gitu guys, oke? So just be careful in this January Libra. I think many people intentionally or non-intentionally will drag you into problem just because you cannot be impartiality atau tidak bisa seimbang ya. Selagi tidak bisa seimbang, selagi belum balance, jangan berbicara apapun atau jangan melakukan apapun Libra katanya. Oke. Perhatikan baik-baik nanti ketika mood kamu lagi nggak bagus dan ada orang yang mengajak kamu membicarakan sesuatu atau menilai sesuatu, jangan memberikan penilaian, jangan mengkomentari kalau itu tidak seimbang. Gitu katanya Libra, oke? Januari aja guys, oke? Januari aja. Itu masa-masa krusial untuk kalian Libra. Ayo kita lihat kartunya seperti apa. Oke, sesuai dengan janjiku 3 kartu saja. Dan aku akan ambil dari bawah. Apapun kartu terbuka itu akan aku bacakan ke kamu. The Page of Cups. Ini tentang keraguan-raguan guys. Kamu masih gak yakin dengan sesuatu, tapi karena kamu gak mood, kamu kayak ya biar cepet aja deh. Biar cepat aja, mending tak bilang yang mau tak bilangin ini. Biar dia senang, biar dia bahagia. Aku akan sampaikan bahwa aku mendukung dia. Terutama tadi jika berkaitan dengan dua sisi mata uang. Ceritakan selalu tentang dua sisi mata uang. The Page of Cups ini meragukan. Kalau kamu ragu dengan lawan bicaramu tadi Libra, ragu dengan dirimu sendiri, jangan pernah judging apapun di bulan Januari ini. Be neutral will be safer for you. Akan lebih aman bagimu katanya guys. Karena lovers ini pun guys is like dua sisi yang berbeda. Kayaknya dua-duanya sama-sama punya sisi baik dan sisi buruknya sendiri masing-masing. Jadi kalau tadi kita balikin ke contohnya temanmu tadi yang ngajak curhat tadi, yang dia katakan tentang orang yang si A tadi itu, si A itu pun punya pembelanya sendiri. Hanya saja kamu mungkin belum dengar pembelaan si A. Maka kamu itu kayak pre-assumption tadi, dan itu yang akan membahayakan dirimu. Nyebelin kan guys? Nyebelin, kita tuh kayak pengen menyenangkan hati orang aja, dan kemudian kita terlibat masalah, kan gak enak banget ya. Nah, kayak bau-bau gitu yang mau terjadi Libra di bulan Januari ini. Oke, Nine of Cups adalah emotionally detached. Artinya kalau kamu memang lagi ragu, lagi malas, lagi nggak mood mengomentari apapun, lebih bagus kamu tidak mengomentari apapun. Lebih bagus kalau kamu itu nggak perlu kayak menyenangkan perasaan seseorang, because that person is not trying to please your feeling. Ya nggak sih? Kalau kita lihat dalam konteks cerita tadi guys, temanmu yang ngajak kamu curhat itu, yang minta pembenaran itu, nggak berusaha untuk menyenangkan hatimu sebenarnya. Kenapa kamu harus menyenangkan hatinya?
dalam keadaan kamu nggak mood, dalam keadaan kamu minim informasi, dalam keadaan kamu nggak tahu cerita yang sebenarnya seperti apa, ya kan? Oke, ketika dia hanya mau curhat, kenapa kamu nggak balas dengan mendengarkan? Karena di mana-mana guys, orang kalau mau curhat itu guys, pengennya didengerin. Nggak ada yang curhat itu pengennya dijudging, nggak ada yang curhat itu pengennya di iya-iyakan atau dibenar-benarkan apa yang dia mau. Kalaupun memang begitu konteksnya, kita tidak berkewajiban untuk membenarkan semua curhatan orang, atau kita tidak berkewajiban untuk menyenangkan hati semua orang yang curhat dengan kita. Tapi being impartiality, artinya netral selama kita masih belum punya informasi yang clear tentang yang dibahas ini, akan jauh lebih aman bagi kita. Kayak penting sekali playing safe, Libra. Ini baru teman ya guys, bayangkan kalau berkaitan dengan bos. Bayangkan kalau berkaitan dengan partner bisnis, dengan romance, ya, dengan lovers, keluarga paling sensitif guys. Jangan-jangan nanti yang sedarah berantem gara-gara itu. Oke, jadi kamu itu kayak apanya ya guys? Kayak pintu gerbangnya deh ya. Semakin kamu datar dan netral katanya, akan semakin baik-baik saja peristiwa apapun itu yang mau terjadi di bulan Januari ini, yang menuntut kamu untuk membela seseorang atau lebih cenderung tidak adil. Oke, selama kamu bisa adil as you Libra, maka aman-aman saja di bulan Januari ini katanya. Selama kamu tidak berpihak pada siapapun, because you are Libra, you will be just fine ya. Itu aja aku punya untuk kamu Libra kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Diri dengan 3 kartu dari bawah untuk bulan Januari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi diri dengan kamu berikutnya Libra. Thank you very much. Dadah guys.